Terima kasih untuk puji-pujian yang mengingatkan kami Tuhan. Kalau kami memandang kepada dunia ini, kami bisa kecewa. Kalau kami memandang manusia, lebih kecewa lagi. Tetapi ketika kami memandang kepada salib Kristus, disitulah penghiburan yang sejati, yang akan kami sebagai orang percaya terima dari Engkau secara pribadi, lepas pribadi. Hari ini kami mau merenungkan satu tema, bagaimana Engkau memandang seseorang, memandang suatu peristiwa. Kiranya sudut pandang Engkau sendiri yang kami boleh pelajari, kami amati, sehingga ketika kami melakukan itu, menerapkan itu dalam hidup kami, dalam keluarga, gereja, dan banyak hal di dalam hidup yang singkat ini, kami boleh memuliakan Engkau. Berfirmanlah, tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita bisa memasuki minggu yang pertama di tahun 2025. Selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru ke gereja pada hari ini karena satu dan lain hal tanggal 1 tidak bisa hadiri tempat ini. Saudara, hari ini kita mau bicara memasuki tahun, hari-hari, bulan-bulan kalau Tuhan kehendaki kita lewati sampai akhir tahun 2025. Bagaimana kita menjalani hari kita? Bagaimana kita memandang persoalan? Itu sebab saya kasih judul tema sudut pandang Allah. Saya mau memulai dengan seseorang ketika dia mau mengambil foto, gambar. Ada orang-orang tertentu yang suka fotografi, dia tahu bagaimana mengambil angle tertentu, sehingga sesuatu yang kelihatannya sederhana, ketika diambil dengan sudut pandang, angle tertentu, menjadi menarik. Kalau Bapak Ibu sedang makan lalu foto, ada orang yang sembarang foto nggak menarik apa-apa. Bisa jadi berantakan, lalu nggak menarik. Tetapi ada orang-orang yang punya keahlian, dia akan atur angle-nya sedemikian rupa, salah satu misalkan ambil 45 derajat. Supaya ketika diambil itu makanan, walaupun cuma nasi goreng kambing misalkan gitu ya, jadi menarik, kelihatan ininya, kelihatan itunya, karena sudutnya pas. Tetapi enggak semua harus diambil dengan 45 derajat, bisa juga diambil secara frontal. Misalkan saya baca kalau misalkan kita mau ambil satu foto burger gitu ya, lapisan sandwich dan sebagainya, supaya terlihat layersnya harus diambil bukan 45 derajat, tapi harus ambil angle yang frontal, horizontal supaya terlihat dia punya lapisannya. Ada banyak cara untuk mengambil satu objek supaya menjadi menarik. Demikian juga dengan bagian yang kedua, kalau saudara melihat angka, silakan. Kalau saudara melihat tulisan atau angka di depan seperti itu, maka saudara bisa, yang benar mana, 66 atau 99? Tergantung Pak, iya kan? 66 betul, tapi 99 juga enggak salah. Artinya dua-duanya benar. Maka ketika kita mau melihat ini sebetulnya 66 atau 99, dua-duanya benar. Maka dari beberapa contoh ini, saya masuk ke contoh yang ketiga, ketika kita melihat satu benda. Mungkin kalau di gambar depan kurang jelas ya. Kalau saudara melihat sudut pandang menggambarkan satu objek, misalkan ini sebuah kotak, ada 3 cara kita memandang. Kita bisa memandang dalam dunia arsitektur menggambar objek, kita bisa melihat dari itu namanya bird's eye view, mata burung. Burung itu kan di atas. Maka ada orang tertentu masukkan kamera, taruh kamera di punggung
burung, benar-benar burung, lalu dilepas di Hotel Indonesia, Bundaran HI untuk melihat sekelilingnya. Supaya bisa melihat dari atas. Maka ketika orang melihat dari atas, bagian bawahnya tidak nampak. Hanya terlihat dari atas. Itu yang sudut pandang mata burung. Lalu yang kedua, sudut pandangnya namanya normal. Kalau normal itu kita seperti lihat seperti mata normal, maka yang terlihat adalah bagian depan seperti ini. Tapi ada yang ketiga yang disebut worm's eye view. Jadi seperti cacing melihat satu objek. Maka orang melihat sesuatu bisa dari atas seperti burung, bisa normal seperti orang normal manusia 160-170 cm, tapi bisa juga dari bawah. Kalau dari bawah yang worm's eye view itu, yang terlihat itu seperti cacing melihat satu objek. Maka dia melihat, oh di bawah ini ada garis-garis ini, benda ini kotak. Tapi kalau dari atas, saudara tidak akan lihat. Yang terlihat cuma ada lubang. Kenapa saya harus kasih ilustrasi seperti ini? Supaya Bapak Ibu Saudara memahami bahwa di dunia ini saja, ketika kita menilai, memandang, bisa berbeda-beda. Betul? Sekarang kita masuk di dalam tema kita. Bagaimana waktu Tuhan memandang saudara? Bagaimana waktu Tuhan memandang saya? Bagaimana waktu Tuhan memandang sebuah persoalan? Apakah sama dengan saudara dan saya? Atau berbeda? Samanya di mana? Bedanya di mana? Saya mau mengajak saudara, tadi kita sudah baca dari 1 Samuel, pasal 16 ayat 13. Dalam beberapa ayat yang kita renungkan ini adalah waktu itu terjadi, Samuel sudah merasa gagal. Kenapa merasa gagal? Aku pikir Tuhan pakai Raja Saul, raja pertama Israel, untuk membebaskan bukan hanya bangsa Israel dari penjajahan Filistin, tapi akan long term. Ini orang berkenan. Maka dia begitu kecewa ketika Raja Saul tidak seperti yang diharapkan. Ini yang terjadi dengan seorang nabi namanya Samuel. Maka di dalam kekecewaan, dalam kedukaannya itu, dia akhirnya menarik diri. Ada orang tertentu ketika dia sudah frustasi, kecewa, depresi, ini bahaya orang-orang tertentu. Ketika kesedihan, kesulitan, depresi terus-menerus menekan, orang ini bisa bunuh diri. Ada orang-orang tertentu yang introvert, tidak banyak bicara, dia terus terima mungkin hinaan, kekecewaan, kegagalan. Akhirnya dia tarik diri, aku memang sudah tidak berguna, aku memang sudah gagal, Tuhan sudah tidak mau pakai aku, dan dia bisa menghabisi nyawanya. Di Alkitab ada contoh-contoh seperti itu. Ada Ahitofel, seorang penasehat kerajaan, justru dia mati bunuh diri. Ada juga yang namanya Yudas Iskariot, yang ketika dia merasa gagal, kecewa, sudah selesaikan saja, gantung diri. Saudara, kasus-kasus bunuh diri di berbagai negara begitu tinggi. Itu sebabnya kalau kita membaca 1 Samuel 16, pergumulan daripada seorang nabi Tuhan, yang ketika dia melayani Tuhan, dia juga tidak kebal terhadap depresi rasa bersalah, terhadap orang-orang yang dia pimpinnya dalam hati bangsa Israel. Maka dalam konteks ini kita melihat Tuhan bilang di ayat yang pertama, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Saudara baca di ayat pertama. Konteks kisah ini diawali dengan firman Tuhan kepada hambanya, kepada nabinya. Mengapa kamu terus-menerus berduka cita? Mengapa kamu terus-menerus bersedih? Karena seorang yang namanya Saul. Apakah karena kamu pikir dia yang akan terus-menerus berkenan dan sampai mati dia akan memimpin umatku? No, kata Tuhan. Bukan. Karena memang dia terbukti di dalam kisah yang saudara nanti baca. Tarik mundur dari pasal 16. Ternyata Saul bukan orang yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Seringkali dia berkelit cari alasan. Ada orang ditegur,
Dia kelit sini, dia kelit sana, dia tidak mau menerima. Tapi ada orang bilang, saya bersalah. Sekarang saya mau berubah. Nah, orang seperti ini tidak sempurna. Tapi orang-orang seperti ini justru kita lihat semakin hari hidupnya semakin dipakai dan berkenan kepada Tuhan. Maka seorang hamba Tuhan berkata, jangan melupakan masa lalu, namun jangan kembali ke masa lalu. Coba kita ucapkan bersama-sama, jangan melupakan masa lalu, tapi jangan kembali ke masa lalu. Artinya apa, saudara? Orang sering lupa dari mana dia berasal. Ada panci lupa sama tutup. Ibu-ibu pasti paham kalau panci sama tutup. Ada kacang lupa sama kulit. Kalau kacang nggak pakai kulit jadi kacang Bali yang kita tinggal makan udah jadi packing. Tapi kalau kacang sejati itu ada kulitnya. Artinya dia ingat dari mana dia berasal. Richard Pratt, seorang pemimpin yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat buat seluruh dunia dengan program Third Millennium-nya, dia mengatakan kalimat ini. Waktu dia bicara kalimat ini saya tangkap betul. Kita nggak boleh lupa dari mana kita berasal. Tapi satu hal, namun kamu jangan kembali ke masa lalu. Bukankah ketika usia kita makin bertambah, kita senang bernostalgia. Kita senang lagu-lagu memori, kita senang kembali ke masa lalu. Firman Tuhan ingatkan melalui hambanya ini, kamu jangan lupa, tapi kamu jangan kembali. Ini dua hal yang berbeda. Melupakan sebentar pujian perjamuan, jangan lupa Getsemani. Sebulan atau berapa bulan sekali saya selalu ingatkan diri saya. Ingatkan saudara, jangan lupa cintanya Tuhan. Yang mati bagi Bapak Ibu, yang mati bagi saya. Kalau anak sudah lupa sama pengorbanan orang tuanya, gimana saudara? Sedih sekali bukan? Anak udah gak inget lagi bagaimana orang tua berjuang mati-matian supaya dia bisa studi, kuliah, selesai. Saudara melupakan saudara, orang tua dilupakan oleh anak. Ini sudah lazim. Maka hari ini ketika Tuhan bicara kepada Samuel, aku tahu sebetulnya Tuhan mau bicara. Aku tahu kesedihan kamu. Aku tahu bagaimana kamu sudah berjuang supaya Raja Saul yang mendampingi kamu dampingi itu jangan sampai melawan aku. Tapi kenyataannya dia sudah beberapa kali. Dan memang aku sudah tidak mau pakai dia lagi. Dia hanya dipakai untuk membebaskan Israel dari penjajahan Filistin. Karena orang Israel terus teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan sudah gak sampai hati, pakai ini Saul, aku urapi dia. Tapi di dalam perjalanannya waktu, berkelat-kelit, Tuhan tahu. Nah ini yang saudara dan saya harus perhatikan. Bukan hanya di penampakan luar, tapi nanti Tuhan akan lihat sampai ke dalam hati kita. Saudara, bagian pertama kita diingatkan. Ketika Tuhan mendidik kita, ketika Tuhan memproses kita, maka ada banyak hal yang bisa jadi kita lewati seperti Samuel. Kita nggak langsung sukses, kita nggak langsung melihat anugerah pertolongan Tuhan pada akhirnya, oh ternyata ini istri yang benar-benar dari Tuhan. Oh ini ternyata suami yang memang idol dari banyak para istri. Ini suami yang udah paling baik, paling sempurna, paling mengerti saya. Oh ini istri paling sabar, ini anak paling baik. Ntar dulu. Kadang-kadang Tuhan izinkan justru orang-orang yang saudara anggap seperti Samuel, ini Saul. Biasa saudara, kalau kita menaruh harap begitu besar dengan seseorang, dan ketika seseorang itu berubah, tidak seperti apa yang kita harapkan, saudara dan saya yang paling sakit hati. Yang paling sakit hati bisa paling sedih, bisa paling kecewa. Karena kita paling menaruh harap kepada dia. Dalam konteks ini, Nabi Samuel paling berharap kepada Raja Saul yang sudah dia urapi. Pasti gak salah.
ternyata he was not the man. Dia bukan orangnya. Sekarang Tuhan bilang, sudah selesai. Masa perkabunganmu kepada Saul, walaupun dia masih jadi raja, tapi aku sudah tolak dia, rohku sudah tidak ada pada dia, sudah selesai. Sekarang kamu pergi. Gimana caranya? Nah, ini yang mau bagian kedua saya mau sampaikan. Ketika Tuhan bicara kepada Samuel, kamu urapi, aku sudah pilih dari salah satu anak Isai. Siapa Tuhan? Tuhan gak kasih tahu. Caranya bagaimana? Ini sama juga aku cari mati. Kalau aku pergi ke rumahnya si Isai, seluruh Israel pasti tahu. Mau cari anaknya Isai untuk jadi raja. Saudara, kalau baca kisah Saul, Saul itu orangnya agak kepo. Jadi dia pengen tahu semua urusan. Kalau bisa dia nomor satu yang paling tahu, ya wajar saja. Karena dia seorang raja. Maka kalau sampai ada berita sampai, dan tidak mungkin berita itu tidak sampai ke kupingnya Saul, bahwa akan ada raja yang diurapi oleh Nabi Samuel yang pernah mengurapi dia, apa yang terjadi? Samuel bilang, pasti gue mati. Tuhan ini cari gara-gara kalau begini. Kalau engkau suruh aku cari raja, menggantikan raja yang masih menjabat, ini sama dengan cari mati. Ketika Samuel bilang begitu, Tuhan kira-kira gimana saudara? Itu urusan kamu, ngomong begitu. Itu urusan kamu, cari pikir sendiri caranya bagaimana. Pokoknya nanti aku, enggak saudara, enggak pakai pokoknya. Baca di ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama bagi Bapak Ibu Saudara yang masih bisa membaca dengan jelas, tulisannya tidak terlalu besar. 1, 2, 3, firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagimu orang yang akan kusebut kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, baik-baik. Tuhan tidak bicara semua skenario bagaimana kamu akan mendapatkan itu yang namanya anaknya Isai, yang namanya si Daud. Tuhan gak bilang. Ketika Samuel lagi pikir dia takut kepada Raja Saul yang udah begitu berani melawan Tuhan, apalagi saya. Tuhan aja dilawan sama Saul, apalagi aku, maka dia takut, aku pasti mati nih. Urusan isu cari raja baru ini pasti aku mati. Tuhan tahu kegelisahan anak-anaknya. Kalau saudara punya kegelisahan, kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati, Tuhan aku susah. Bagaimana mengatasi persoalan ini? Tuhan kira-kira tahu gak saudara? Pasti Tuhan tahu. Maka Tuhan katakan, sudah ngomong saya terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, sudah gampang. Bilang aja, ini Tuhan yang ngajarin kepada Samuel, Nabi Samuel. Kamu katakan aja, kamu nanti masuk kota, kan kamu sedang berduka nih di kotamu yang namanya Ramah, kota yang agak jauh dari tempat tinggal si Isai. Kamu bilang mau mempersembahkan korban untukku, kata Tuhan. Udah, orang gak berani protes lagi. Kalau engkau bilang begitu, nanti selanjutnya di mana, bagaimana, dan apa segala sesuatunya, sudah, nanti aku akan tolong kamu. Ngomong begitu dulu saja. Maka Samuel tahu, ini Tuhan memang sedang menunjukkan cara kepadanya, bagaimana untuk bisa mendapatkan raja pengganti Raja Saul yang sudah korup, yang sudah tidak berkenan, yang mau dibuang oleh Tuhan. Dan memang jelas sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi ini proses. Maka Tuhan kasih tahu kepada Samuel. Dalam hal ini, para ahli berkata ini bukan pelanggaran etika atau moral, karena Samuel tidak sedang berbohong. Samuel sedang tidak berdusta, tapi benar-benar dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan itu terjadi. Tapi perihal untuk mencari pengganti daripada Raja Saul, Tuhan bilang jangan bicara, itu urusan aku, nanti aku tunjukkan jalan. Yang penting kamu taat saja, selanjutnya serahkan kepadaku.
Bukankah ini kalimat yang indah, saudara, ketika kita menggumuli tahun 2025, mau masuk bagaimana Tuhan, bagaimana usaha ini, bagaimana pekerjaan ini, bagaimana perdagangan ini, bagaimana aku memulai ini, bagaimana memulai studi ini dan sebagainya, pikiran kita, bagaimana anak-anak saya. Ketika Tuhan bicara satu hal yang prinsip, persembahkanlah korban kepadaku, kepada Samuel. Saya percaya juga Tuhan akan bicara kepada saudara di tempat ini. Bagaimana menjalani hari-hari saudara di tahun 2025. Sebagian kita enggak puas. Tuhan kasih tahu semua dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai akhirnya selesai 2025. Itu maunya saudara dan saya. Kemarin saya bahas Mazmur 39 di acara kedukaan. Bagaimana Daud dia berdoa, Tuhan kasih tahu aku batas umur, ajalku sampai kapan, supaya aku sadar betapa fananya aku. Sebentar malam ada lagi ya, ibadah penutupan peti jenazah. Besok di kremasi, seorang yang dulu sempat beribadah dan melayani di tempat ini. Itulah hidup manusia. Apakah Tuhan menjawab doa Daud? Oh iya, Daud nanti kamu hidup ya, sekian tahun lagi, sekian bulan, sekian hari, nah itu habis itu kamu mati. Kalau doa Daud dijawab seperti itu, maka tidak ada Ulangan pasal 29 ayat 29 yang berkata, ada banyak hal-hal yang tersembunyi di dalam hikmat Tuhan. Tuhan tidak kasih tahu saudara. Tuhan tidak kasih tahu saya. Walaupun kita bergumul dengan air mata berdoa, Tuhan cucuran darah, kasih tahu dong, kasih tahu kapan saya, apakah saya tahun 2025 masih ada di dalam dunia ini? Masih ada nggak Tuhan kasih tahu? Kalau udah nggak ada, aku siap-siap. Kalau masih ada, aku mau terus berbuat dosa. Kan itu yang saudara dan saya, sebagai manusia berdosa, kita suka hitung-hitungan sama Tuhan, supaya kita bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Versi kita, bukan versinya kehendak Tuhan. Maka dalam bagian ini Tuhan jelas berkata kepada Nabi Samuel, hambanya yang dipakai pada waktu itu, cukup, kamu katakan aku akan mempersembahkan korban, titik. Selanjutnya serahkan kepadaku. Waktu saya merenungkan bagian ini, saya ingat satu kalimat, the end justifies the means. Artinya apa saudara? The end, hasil, tujuan itu orang dunia katakan justifies, membenarkan the means. Means itu alat, sarana. Jadi tujuan menghalalkan apa? Cara. Kalau kamu punya tujuan yang baik, cara apapun kamu boleh lakukan, itu kata dunia. Tapi kata Tuhan, no. Kalau kamu punya tujuan yang baik, caramu pun harus baik. Enggak ada di dalam sepanjang Alkitab, terserah kamu, yang penting tujuannya harus baik. Caranya mau berdosa, mau apapun terserah. Ada orang yang karena menganut pandangan the end justifies the means, tujuan menghalalkan cara, dia dengan gampangnya berbohong. Dia gampang sekali berdusta, asalkan tujuan itu tercapai. Ini cara dunia, saudara. Ini cara di luar firman Tuhan. Maka Tuhan jelaskan, aku kasih tahu, cukup sampai di situ. Maka di dalam bagian ini ada orang juga yang bukan hanya dia bisa berdusta, berbohong untuk sebuah tujuan, termasuk saya kasih contoh para atlet. Ada atlet-atlet tertentu dia bisa supaya saya menang, saya doping aja udah. Minum sesuatu yang bisa membuat otot saya begitu kuat, terangsang untuk pelari lebih cepat lagi. Tetapi peraturan sebagai seorang pelari kamu dilarang untuk doping, obat tertentu dikonsumsi. Maka orang-orang yang kedapatan didiskualifikasi walaupun kamu sudah menang. Bersyukur ada peraturan seperti itu. Maka kita melihat beda sekali dengan dunia dengan cara Tuhan. Maka saudara mau pakai cara mana? Masuk tahun 2025, udahlah. Saya pakai caranya dunia adalah pusing pakai cara Tuhan. Enggak bisa. Nah saudara,
Kita baru masuk hari ke-5, hari ke-6, ke-7. Tuhan akan memperlihatkan kepada saudara sudut pandang Tuhan, cara-cara Tuhan yang seringkali bentur dengan cara-cara saudara dan saya. Cepat atau lambat, kalau saudara merenungkan baik-baik, betul apa yang Tuhan kehendaki supaya tujuan yang baik. Kalau dalam konteks Samuel mengurapi Daud, Tuhan kasih tahu cara yang baik. Samuel sedang tidak berbohong. Samuel sedang tidak berdusta. Dia tidak melakukan dusta putih, istilah itu, untuk dapat menggenapi rencana Tuhan. Ya sudah Tuhan, pokoknya Engkau bilang aku harus mempersembahkan korban kepadamu, aku ikut. Selanjutnya pasti dia bergumul, Tuhan kasih tahu, habis ini what next? What next habis ini bagaimana Tuhan, mau apa lagi? Maka kalau saudara tadi sudah baca satu demi satu, anak daripada Isai dipanggil. Coba keluarkan, panggil anakmu satu-satu. Dipanggil anak ini satu demi satu. Mulai dari siapa saudara? Siapa? Dikatakan ayat ke-5, coba panggil. Ketika mereka masuk, dilihatlah yang namanya siapa yang paling tua? Si Eliab. Eliab ini kayaknya nggak salah. Samuel masih ingat nostalgia. Ganteng nih. Definisi ganteng itu apa saudara? Biasanya mukanya handsome, senyumannya enak dilihat, cocok nih marketing nih. Ya kan, kalau pimpinan perusahaan ini kamu cocok nih. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan yang cantik dari muka. Ngelihat muka kamu aja customer kayaknya bisa tertarik. Belum ngomong, baru lihat mukanya bisa tertarik. Interview. Tapi kalau mukanya ya elah udah cembetut melulu, nggak menarik, kacamatanya -11, aduh tebel. Ini mah nggak menarik ini. Nah Samuel ingat waktu dia pilih Saul. Saul itu dikatakan dia ini elok, Saul ini ya. Di dalam 1 Samuel 9 ayat 2, dan dikatakan dia lebih elok dari semua orang yang ada di Israel. Bahkan dia lebih tinggi dari bahu ke atas, ia lebih tinggi. Saya waktu ingat bagian ini, ingat seorang pemimpin gereja yang cukup besar, dia bilang, ini orang cocok nih. Dia cuma lihat aja, ini orang. Saya bilang, kan banyak Pak mahasiswa, kenapa dia yang dipilih? Terus seorang dosen rektor bilang, dia tinggi, lebih tinggi dari rekan-rekan yang lain. Terus ketika saya berdiri di samping dia, iya juga ya, kamu lebih tinggi dari saya. Gara-gara kamu lebih tinggi ya daripada teman-temanmu, kamu yang dipilih. Terus saya panggil, saya ajak ngobrol. Apakah karena hanya kamu lebih tinggi, lebih berpenampilan menarik, memang orangnya lebih ganteng dibandingkan teman-teman mahasiswa yang lain dari satu daerah. Nggak heran pemimpin gereja itu pilih kamu. Terus saya mulai masuk ke perkara rohani. Kamu yakin kamu yang dipilih untuk seperti apa yang dikatakan oleh pemimpin itu? Iya Pak, saya lagi bergumul. Saya katakan, gumuli sama Tuhan. Apakah benar you are the man? Apakah kamu benar orang-orang yang Tuhan pilih untuk melakukan apa yang disampaikan kepadamu? Samuel balik lagi pikir, ini dia nih si Eliab. Eliab kayaknya nggak salah ini. Nggak salah nih si Eliab. Ini orang dikatakan sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya ayat 6. Tetapi Tuhan berfirman, jangan pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi. Dulu kamu nostalgia ketika kamu melihat si Saul lebih tinggi, handsome, tampan. No, kata Tuhan, aku tidak pilih dia. Ya, Samuel bilang, coba yang kedua. Ketika Eliab, bukan saya, ini gue udah lebih tinggi nih. Bukan kamu. Kata Nabi Samuel, coba panggil Sai. Bukan Sai sayang, bukan ya, Isai. Sai, coba panggil Pak Isai, panggil anak kedua. Panggillah si Abinadab, ternyata juga ini juga bukan dipilih Tuhan. Ini bukan orang dipilih Tuhan. Si Eliab bukan,
Abinadab bukan. Coba dah yang ketiga, siapa tahu yang ketiga. Ternyata panggil yang namanya Syama, ternyata juga dia tidak dipilih Tuhan. Berapa sih anak kamu? Berapa saudara? Ada 8. Panggil semuanya, semua. Satu, semua. Sampai yang nomor 8, baru nomor 7. Udah semua. Tadi Tuhan bicara, pada waktu itu Alkitab tidak tulis secara audible atau seperti apa Tuhan bicara kepada Samuel, ini bukan orangnya. Iya, ini sudah semua anak-anakku. Saudara perhatikan, kalau Isai bilang gitu, ini semua sudah anak-anakku. Tapi masih ada satu yang gak dianggap. Yang tidur sama sama domba. Yang baunya domba sama baunya dia udah beda-beda tipis. Karena tidur bareng. Gak dianggap. Orang yang tidak dianggap Tuhan panggil. Kita tidak akan melanjutkan upacara korban persembahan kepada Tuhan kalau tidak dipanggil anak itu. Barulah tadi kita baca, si Daud masih bocah. Paham saudara, masih bocah. Penafsir berkata umur Daud pada waktu disebut pertama kali di sini baru antara 10 sampai 15 tahun. Dia kuculuk masih culun saudara. Justru orang yang culun itulah yang gak dianggap sama keluarga, sampai ayahnya juga bingung. Yang ini gak salah, yang biasanya bukan jadi prajurit, cuma menggembalakan domba. Ini yang aku pilih, pasti pada melongo. Bapaknya melongo, saudara-saudaranya melongo, termasuk Daud juga bingung, termasuk yang ngurapin Nabi Samuel juga bingung. Tuhan seringkali pakai cara yang buat saudara dan saya melongo, bingung. Kok bisa ya Tuhan? Maka saya ajak saudara baca ayat yang ke-7 bersama-sama. 1 Samuel 16 ayat 7, 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wah, ini kalimat besar sekali. Saudara bisa praktekkan bagian ini ketika menilai segala sesuatu. Jangan hanya yang ada di depan mata. Kalau di depan mata apa? Di permukaan. Pakai ini stola, oh jadi pendeta, pakai jas, pakai kolar, oh bagus, tasnya merek apa nih? Oh Gucci, apalagi Louis Vuitton atau apa, tong-tong yang lain. Ini mahal nih, wah ini mainannya branded, ini orang pasti berkelas nih. Kita seperti itu. Yang ini mah KW2, KW3 ini mah udah di pinggir sana, pinggir, nggak dianggap. Itulah saudara dan saya. Kita menilai berdasarkan apa yang ada di depan mata kita. Bisakah kita melihat hati? Berapa banyak saudara dan saya ditipu karena apa yang kita lihat di depan mata? Saya juga pernah tertipu. Karena yang di depan mata kelihatannya orangnya baik, orangnya sopan, orangnya kelihatannya, penampakannya baik. Kalau di sini tinggi, ganteng, lebih tinggi dari yang lainnya. Ternyata dia bukan orang yang dipilih Tuhan. Ya bersyukur, Daud dikatakan dia parasnya elok, dia ganteng juga. Tapi kan masih baru 10-11 tahun, ya gak mungkin lebih tinggi dari si Eliab lah. Yang mungkin udah umur 30-40 tahun, udah senior, memang udah bertumbuh. Dia sedang masa proses pertumbuhan. Dan Samuel gak bisa melihat, Isai gak bisa melihat. Saudara-saudaranya juga melecehkan dia. Kamu ngapain ke sini? Saudara baca ketika dia mau perang melawan Goliat. Hei, lu jangan sok-sok hebat deh. Itu lu pergi ke sana. Ini kata Eliab, kata si Syama, kata saudara-saudara Abinadab. Kamu pergi ke sana. Ini bukan urusan ngangon domba. Ini urusan perang. Lu bisa apa? Lu cuma urusannya sama domba. Dihina saudara. Kalau saudara dihina, saudara gimana? Kamu bisanya cuma begitu. Gak bisa kamu. Jangan cepat patah arang. Bisa jadi
penghinaan, makin orang dihina, makin Tuhan pakai dia. Orang-orang yang tidak pernah mengalami perendahan, penghinaan, proses dari Tuhan, saya melihat orang itu tidak pernah jadi apa-apa. Coba, ini sering sayap kiri, sayap kanan. Yang sayap kanan lebih banyak, yang muda-mudi mayoritas, walaupun ada di sebelah sini. Yang masih muda-mudi, tanyalah kepada orang tua kalian. Tanya sama papi, mami, papa, mama kalian, bagaimana mereka berjuang sampai bisa berhasil. Bukankah generasi muda kita seringkali cenderung yang masih muda, youth, yang couple. Kalau yang couple udah lumayan, kalau udah punya anak udah mulai tahu, oh dulu susah ternyata besarkan anak. Aku semakin tahu bagaimana orang tua membesarkan aku. Tapi generasi muda, tanya sama orang tua yang sudah mengalami kesuksesan. Saya tanya kepada seorang pengusaha yang sekarang sudah pasif income. Dia cerita, aduh saya dulu memulai usaha. Itu saya datengin itu satu demi satu tukang sosis. Untuk tanya dia satu hari bisa berapa. Dia pergi kirim titip sosis ke tukang-tukang yang pakai sepeda untuk jajakan sosis dia. Dia pergi, dia survei, dia bikin itu, dia cerita telur asin saudara, dari telur asin. Orang lihatnya langsung dia jadi orang hebat, jadi pengusaha, sudah tidak ada lagi perlu yang dikerjakan, uangnya sudah cukup untuk setiap bulan passive income, properti di mana-mana. Dia bilang orang cuma lihat saya sudah sukses, dia tidak lihat proses yang Tuhan izinkan, karena dia orang yang cinta Tuhan. Tuhan izinkan melalui jatuh bangun, kesulitan. Maka bagian yang ketiga, Tuhan ketika menilai saudara, menilai saya, melihat manusia, dia masuk sampai ke hati kita yang manusia tidak bisa lihat. Maka kita perlu berdoa bergumul, Tuhan, apakah ini seturut dengan hatimu? Apakah keputusan yang aku ambil ini adalah keputusan Tuhan atau keputusan saya pribadi? Ambisi, emosi saya. Kalau saudara sudah bergumul, saya sudah bergumul seperti itu, lalu Tuhan berkata secara pribadi kepada saudara dan saya, tenang anakku, engkau sudah menggumulinya, aku akan pimpin kamu langkah demi langkah, tahap demi tahap, saudara akan tenang. Mungkin diawali dengan kegelisahan, gak bisa tidur nyenyak malam-malam. Saya melewati bagian itu. Saudara juga saya yakin melewati bagian-bagian. Kita tidur tidak nyenyak, kita pikirin masalah itu. Gimana Tuhan caranya? Aku diterima enggak? Anakku lulus enggak nih? Gimana ini? Gimana itu? Hari ini Tuhan mengingatkan, kalau saudara terus bertanya kepada Dia, Dia yang melihat hati, Dia akan pimpin saudara. Kita tidak ada waktu untuk membahas. Di bagian lain dituliskan 1 Tawarikh pasal 2, dikatakan Daud sebagai anak yang ke-7 bukan ke-8. Karena kitab Tawarikh mau menunjukkan angka 7, angka kesempurnaan. Walaupun dia dipanggil bagian akhir, berarti kan nomor 8. Tetapi di Tawarikh dikatakan anak ke-7. Karena Tawarikh mau melihat secara garis keturunan yang menunjukkan kesempurnaan orang yang dipilihnya, maka ditulis Daud anak ke-7, bukan kesalahan penulisan, tetapi perbedaan tujuan penulisan, maka ditulis Daud anak yang ke-7. Itu yang aku pilih. Saudara, mari kita melihat tahun 2024 masuk minggu pertama, besok anak mulai sekolah, saudara mulai bekerja, aktivitas mulai kembali seperti yang kita sudah lewati tahun 2024. Mari kita belajar untuk jangan hanya memandang apa yang terlihat oleh mata. Selidiki, tanya, bergumul dengan Tuhan, sampai ke hati, bicaralah. Waktu saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, Tuhan, aku mau sampaikan firman-Mu tentang sudut pandang-Mu Tuhan. Kalau aku salah menyampaikan firman, bagaimana? Tolong kasihani aku, sampaikan apa yang engkau pikirkan yang harus disampaikan. Sampaikan isi hatimu kepada jemaatmu. Bagian yang terakhir ini yang kita enggak suka. Waktunya
Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. 2 Samuel 5 ayat 4 sampai 5, saya cut beberapa poin yang penting. Daud berumur 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Ketika Daud diurapi 1 Samuel 16, umurnya baru penafsir katakan antara 10 sampai 15. Tapi waktu dia jadi raja, umurnya berapa? 30 tahun. Itu pun belum semuanya. Karena ada 2 kelompok, Yehuda dan Israel. Maka dia harus tunggu lagi plus 7 tahun. Saya baca berbagai ahli mengatakan Daud harus tunggu lebih dari 20 tahun. Walaupun dia sudah dipilih dalam 1 Samuel 16, sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Konfirmasi dia orang yang akan jadi raja menggantikan Raja Saul. Tapi dia harus tunggu berapa tahun? Lebih dari 20 tahun. Saudara nunggu berapa tahun? Untuk sungguh-sungguh mengecap anugerah kebaikan Tuhan. Kan kita maunya cepat. Besok Tuhan, jadi semua. Saya nggak mau pakai tahap-tahapan, ribet, pusing. Sekarang semuanya instan, kopi instan, bubur instan, apa semuanya instan. Sehari jadi, kirim juga kiriman yang instan. Saya maunya instan, instan, instan. Tapi Tuhan bilang sabar. Daud, kamu perlu waktu berapa? 20 tahun. Tapi Tuhan bicara nggak saudara? Daud, ini kamu sudah diurapi. Roh Tuhan ada padamu di bagian terakhir ayat 13-14. Tetapi ayat 13 di sini katakan, roh Tuhan sekarang berkuasa atas Daud, meninggalkan Saul, kamu akan jadi raja 20 tahun kemudian. Ada bicara ayat itu? Enggak ada. Saya juga tahunya setelah membaca, terus baca 1 Samuel 17, 18, terus ternyata di 2 Samuel 5 baru ketahuan. Surat kitab Samuel yang kedua, dia tunggu 20 tahun lebih. Mari kita renungkan bagian ini. Saudara, saya harap kita enggak perlu tunggu 20 tahun. Amin. Kalau 20 tahun Pak, umur saya udah di winter Pak. Udah masuk winter, udah ujung nih Pak. Kalau 20 tahun lagi kayaknya saya udah jumpa Tuhan. Ini mau katakan waktu yang Tuhan izinkan dari setiap orang-orang yang dipakai Tuhan, saudara dan saya berbeda-beda. Untuk kasusnya Daud perlu waktu lebih dari 20 tahun. Kenapa? Karena memang dia orang yang akan dipakai sebagai orang besar. Makin besar Tuhan mau pakai, prosesnya makin lama. Musa yang mayatnya nggak ketahuan ada di mana. Kalau ada kuburan Musa, mungkin udah ini kuburan para proklamator aja penuh dengan karangan bunga, disembah, dimintain apa petua walaupun orangnya sudah mati, kuburannya tetap dipilih. Ada satu, saya tidak perlu sebut namanya, kuburan dari salah satu hamba Tuhan yang dianggap besar. Wah, besar sekali fotonya di kuburannya, 1 kali 1,5 meter. Dari jauh udah kelihatan, itu tuh kuburannya tuh. Orang kan foto coba saudara, batu nisan cuma 3 kali 4, 4 kali 6, 2, 1 kali 1,5. Gede sekali, jadi dari jauh kelihatan. Musa nggak ada kuburannya, kenapa? Tuhan proses dia lama saudara. 40 tahun kamu masuk sana di Mesir. 40 tahun lagi, balik lagi. Jadi gembala. Baru umur 80. Kenapa? Kamu akan aku pakai jadi orang besar. Maka mari kita melihat diri kita. Kalau waktu berjalan, Tuhan maunya saya apa? Kenapa Tuhan membiarkan, mengizinkan saya seperti ini? Kenapa di tahun 2024 mengalami 1, 2, 3 seperti ini? Tahun 2025 gimana Tuhan? Kalimat ini kiranya menghibur kita. Waktu Tuhan bukan waktu saudara, bukan waktu saya. Dia punya waktunya sendiri. Amin saudara. Maka bagian saudara dan saya, mari kita lakukan yang terbaik. Urusan waktu Tuhan aku nggak tahu. Orang
aku nggak tahu apakah aku tahun 2025 masih ada atau enggak. Itulah yang membuat saudara terus hidup bergantung pada Tuhan. Itu sebabnya banyak mazmur Daud, karena dia nggak tahu kapan. Dia juga mungkin komplain, aku sudah diurapi. Secara de facto memang yang jadi raja masih si Saul. Tapi secara de jure, secara apa yang Tuhan pilih, ini udah Daud. Tapi Tuhan bilang sabar, biar kamu dikejar-kejar dulu ya, ke kiri, ke kanan, kamu stres, depresi seperti orang gila, gak apa-apa, kamu lari. Itu semua ternyata waktu sampai Kisah Rasul 13 ayat 36 terbukti Daud hidup berkenan kepada Tuhan pada waktu dia hidup. Ini PR buat saudara dan saya. Apakah waktu kita hidup berkenan kepada Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita membacakan, sebelum membacakan pengakuan iman kita berdoa kepada Tuhan. Melihat tahun 2024, masuk tahun 2025 di hari kelima. Resolusi apa yang saudara mau lakukan di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa secara pribadi. Musik bisa, piano memainkan lagu Jangan Lupa, Getsemani dengan lembut. Saya ajak saudara kontemplasi perenungan diri kita di hadapan Tuhan. Melihat firman Tuhan, memikirkan diri kita. Jangan pikirkan diri orang lain kenapa dia begitu. Pikirkan dirimu dan diriku di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan. Seringkali menilai orang. Ampuni kami orang berdosa. Dengarlah doa setiap kami. Ketika kami melihat diri kami, kegagalan yang kami sudah alami tahun 2024. Karena kami kurang berharap kepadamu. Kami lebih mengandalkan pikiran, kemampuan kami, mata kami secara jasmani. Kami jarang berdoa, Tuhan pimpin kami, nyatakan kesalahan kami. Berikan cara-cara langkah-langkah yang Engkau kehendaki. Walaupun itu sulit untuk kami kadang-kadang terima, karena hikmat-Mu melampaui hikmat dunia. Ampuni kami kalau kami maunya dengan cara kami sendiri. Kami mau orang ikut kami, bukan orang ikut Tuhan. Persoalan besar, kami tidak mendorong orang untuk bergumul dengan Tuhan secara pribadi. Hari ini Tuhan ingatkan apa yang Kau katakan kepada Nabi Samuel yang sedang kecewa dan tawar hati. Makasih buat kisah 1 Samuel 16 ini. Berbicaralah ya Roh Kudus, supaya kami jangan mengulangi kesalahan yang sama di tahun 2024. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, lihatlah hati setiap kami, jemaat-Mu yang sedang berdoa kepadamu. Kalau kami pernah salah, cara pandang kami keliru, bukan seperti cara pandang Tuhan. Kami kecewa karena melihat manusia, melihat orang-orang tertentu. Tuhan hari ini mengingatkan kami, belajar daripadaku. Belajar cara pandang aku sendiri, kata Tuhan. Supaya aku tuntun kamu ke jalan yang aku tetapkan. Kepada orang-orang yang aku pilih, sampai engkau boleh semakin melihat kemuliaanku. Biarlah firman-Mu terus berbicara sehingga kami boleh praktekkan dalam keseharian kami. Waktu kami berdiskusi dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan menantu, dengan mertua, dengan rekan kerja, rekan pelayanan, dengan siapapun, Tuhan,
Beri kepada kami hati yang terus berpaut kepadamu, meminta petunjuk anugerah Tuhan bagaimana kami melakukan cara Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita membacakan pengakuan iman kita bersama-sama dari pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya minta Bapak Beben untuk membacakan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, silakan Pak Beben untuk membacakan. Di sini ada Alkitab kalau perlu. Jangan lupa Getsemani kita naikkan refnya sementara Pak Beben mempersiapkan. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Silakan Pak. Saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Beben. Kita lanjutkan pujian ini. Saya yang undang yang bertugas perjamuan Tuhan untuk maju ke depan. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa
Getsemani. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Wanita naikkan pujian bait kedua, prianya berdoa. Bersama-sama jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Pria naikkan pujian ini, nanti refnya bersama-sama. Ku rela segenap hati memikul salibmu. Terima cawan setanya. Bersama-sama jangan lupa Getsemani. Musik memainkan pujian ini dengan lembut, saudara boleh berdoa masing-masing. Di perjamuan kudus pertama di awal minggu ini di tahun yang baru, renungkanlah cinta kasih Tuhan. Renungkanlah sengsaranya. Renungkanlah Kalvari, sehingga engkau semakin mengerti pengorbanan Kristus bagimu. Mohon pengampunan Tuhan atas segala perbuatan, perkataan, sikap, tingkah laku yang sudah melukai hati Tuhan. Makasih Tuhan. Bait pertama kita ulangi lagi. Mahkotailah Raja hidup.
mahkota duri Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ikut perjamuan Tuhan pada pagi hari ini namun terlewat dan saudara sudah dibaptis, mempersiapkan hati, saya persilakan angkat tangan. Kalau tidak ada, saya undang saudara semua bangkit berdiri. Mari kita memegang roti di sebelah tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Namun bukan hanya lambang, tapi punya makna yang mendalam. Bahwa ketika kita mengaminkan bahwa Kristus tubuhnya dipecah-pecahkan, mati bagi saudara dan saya menyerahkan tubuhnya, maka roti ini menjadi ingatan kita bahwa kita dipersatukan dengan tubuhnya bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, abad dan zaman. Karena Tuhan Yesus Kristus berkata sebelum Ia disalibkan, ambillah dan makanlah. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur karena kita boleh disatukan di dalam tubuh Kristus untuk menjadi bagian miliknya selama-lamanya. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur. Mari kita memegang cawan sebelah tangan kanan kita. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Namun persoalannya adalah, apakah ketika saudara berdosa, bersalah, kita mau datang kepada Tuhan minta pengampunan dan berjuang, berusaha tidak mengulangi dosa kesalahan yang sama, atau kita larut di dalam hidup berbuat dosa. Kita boleh merenungkan cinta kasih Tuhan yang mencurahkan darahnya, sehingga dengan murid-muridnya sebelum Ia disalib, Ia mengambil cawan berisi air anggur dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah dan minumlah. Mari kita minum bersama-sama dengan iman, mengucap syukur untuk darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi saudara dan saya, menebus kita jadi miliknya. Mari kita minum bersama-sama. Saya persilakan Pak Sanbin berdoa, ucap syukur. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan telah menyertai kami sepanjang tahun 2024. Hingga saat ini Tuhan, minggu pertama di tahun 2025, kasih Tuhan tetap dinyatakan dalam hidup kami. Sungguh kasih-Mu tak terbatas dan tak terbalaskan ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, pada saat ini kami diingatkan betapa karena kasih-Mu Tuhan, Engkau telah mati bagi kami, yang kami peringati ya Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Bapa, sekali lagi kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Juga di tahun ini ya Tuhan, di tahun 2025,
Di minggu pertama Tuhan, Engkau juga telah membekali kami Tuhan dengan firman-Mu yang baru saja kami dengar ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Randy Tirtanadi Tuhan. Bahwa biarlah kami boleh menjalani hidup kami ini ya Tuhan, sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Ampunilah kami Tuhan kalau selama ini kami hidup menurut kehendak kami sendiri Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami ini ya Tuhan, untuk kami jalanin di tahun 2025 ini. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh pengucapan syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Kita akan naikkan pujian nomor 9, lelah dan kacaukah jiwamu, memandang kepada Yesus sementara cawan dikumpulkan. Lelah dan kacaukah jiwamu, semua gelap gulitaka. Lelah dan kacaukah jiwamu, semua gelap gulitaka. Bahagia dan bebas bagimu, terang Allahmu pandanglah. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia senja disuram oleh sinar kemuliaan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Dari mati ke hidupan, ku ikut jejakku. Dosa tak lagi berkuasa, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Oleh sinar kemuliaannya. Mari kita isi dalam doa. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan menerangi hati setiap jemaat-Mu, sehingga jalan kami juga menjadi terang, memasuki tahun 2025 bersama dengan suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, keluarga, dan gereja ini. Dan terimalah berkat dari sorga. Sebelumnya kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi.
minggu pertama ini, di awal tahun ini, mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, terus menyertai kita semua jemaat-Nya sampai hari Kristus Tuhan datang kedua kali, sampai kita bersama-sama dengan Dia di sorga mulia, menatap wajah-Nya muka dengan muka. Amin. 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 Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu pertama di awal tahun ini.